ambisi mengejar ketertinggalan, pemerintah dinilai perlu memperhitungkan kembali potensi keuangan negara. Lantas bisakah membangun infrastruktur tanpa utang? Berikut liputan tim Delik RCTI. Ambisi pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur pada akhirnya menyisakan beban utang luar negeri yang tidak sedikit. Indonesia sendiri saat ini tercatat menerima pinjaman berupa utang luar negeri dari sejumlah negara, seperti Singapura, Amerika, Jepang, dan Cina. Selain itu, Indonesia juga memiliki utang dari beberapa lembaga keuangan dunia. Bangunan hukum, kenapa kita ke KPK? Karena Undang-Undang KPK mensyaratkan yang namanya korupsi, definisinya itu memuat 3 unsur. Unsur pertama, perbuatan melawan hukum. Unsur kedua, memperkaya diri dan atau orang lain, atau korporasi, atau kelompok. Yang ketiganya, merugikan negara. Itu indikasi elemen-elemen yang disebut korupsi. Dikaitkan dengan perspektif hutang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, ini sudah masuk unsur 3 hal yang disebut korupsi. Perbuatan melawan hukumnya, karena hutang sudah melampaui kelewat batas dari batas undang-undang yang 30%, ya, itu harusnya di-impeach. Presiden itu harusnya di-impeach. Kedua, memperkaya diri dan kelompok, kita lihat siapa nanti kalau harus diperiksa. Dan yang ketiga udah pasti merugikan negara. Maka kita minta KPK tolong hitung kerugian negara dari 5.250 triliun. Jadi besar sekali. Nah, itulah kenapa kita datang ke KPK. Karena KPK kita lihat masih kerjaannya yang ece-ece aja yang dikerjain. Nangkep-nangkep yang itu penting, memang itu penting. Tapi ini jauh lebih penting karena ini membuat rakyat jadi susah. Bang, yang dilaporin ini siapa, Bang? Presiden Jokowi? Atau... Iya, Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Itu jelas, karena indikasi yang 3 tadi. Utang luar negeri Indonesia, posisi terakhir per Mei 2021 itu mencapai 414,98 juta miliar US dollar. Ini posisi utang luar negeri yang sumbernya dari banyak lembaga, baik lembaga multilateral maupun bilateral negara lain maupun lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, ADB, dan sebagainya. Padahal pemerintah juga harus memikirkan persoalan lain yang akan muncul di kemudian hari terkait utang luar negeri yang terus bertambah. Terlebih sejumlah indikator menunjukkan tingginya rasio utang dan beban bunga utang pemerintah. Sehingga upaya pelunasan utang luar negeri justru memunculkan utang-utang baru yang tentunya akan semakin memberatkan perekonomian. Dilihat dari defisit keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer kita masih cukup lebar, itu menunjukkan bahwa untuk membayar bunga utangnya saja, itu harus menerbitkan utang baru. Setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya. Begitupun halnya dengan tindakan pemerintah yang memilih berutang kepada luar negeri demi membiayai pembangunan infrastruktur. Ya jalan keluarnya negara harus bayar. Berutang lagi. Tetap harus begitu. Jadi bayar, dan cara bayarnya utang lagi dan nanti dibayarin oleh rakyat dengan pajak. Ya. Dan perlu diketahui ini sebagai nama PPMI. Saya Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PPMI, ini wakil ketuanya. PPMI kepanjangannya ini nih, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ini wakil ketua umum saya, ini presidennya. Ya, Wahidin Daeng. Nah, harus dipahami itu ya. Kita langsung waktu udah mendesak, saya lihat kekeliruan ya, tapi saya jelaskan lewat pers. Mohon dengan hormat, kita pakai nama PPMI. Kenapa? Karena pekerja itu banyak yang susah gara-gara utang ini. Apa? Listrik naik, BBM naik, harga-harga barang pokok naik, harga tol naik, dan banyak hal lagi yang membuat. Laporannya gimana, Bang? Sudah diterima maksudnya? Nah, ini yang ngomong Pak ini. Tadi yang masuk, silakan. Jadi laporan itu secepat mungkin kami tekankan supaya ada dialog, pertemuan antara pihak PPMI dengan pihak komisioner. Karena apa? Masalah ini emergensi terkait dengan hutang yang menurut pandangan kami ini akan bisa menyandra negara ini.
Ini sangat penting, apalagi kerugian negara sudah jelas. Jadi tadi yang menerima pengaduan tadi, ya Ibu Vita, itu sudah berjanji untuk segera kami akan diundang untuk berdialog sama komisioner. Sama komisioner. Tapi sisi lain dari segi etika, mestinya komisioner itu kan pilihan kita semua rakyat. Mestinya datang kita ini untuk rakyat tuh boleh dong. Masa kita mesti demo dulu? Ya, gitu tolong kritik lah lewat pers. Ya, jadi jangan mau sampaikan lagi. Jadi jangan sampai kemudian KPK ini demo baru diterima. Padahal belum tentu demo dengan persoalan yang kita sampaikan ini sangat penting. Kita adu argumentasi. Ya. Saya tantang, kalau ini boleh saya nantang dari sisi intelektual kepada timnya Jokowi. Katanya suruh ngajukan program, ngajukan gagasan, ngajukan prestasi. Apa prestasinya kalau hutangnya terus meningkat? Jawabannya, BBM naik terus, dolar tinggi terus. Apa gagasannya untuk turun? Nah inilah salah satunya kita minta kepada KPK untuk mengatakan kepada Jokowi hentikan hutang, karena hutang itu membuat rakyat susah. Yang kedua, kita minta ke KPK periksa Jokowi, Menteri Keuangan dan BUMN, dan juga hitung kerugian negara yang terjadi dengan hutang yang dahsyat ini, karena diduga sangat dengan ilmu hukum dan ilmu ekonomi nggak bakal bisa bayar. Nah kalau nggak bisa bayar, caranya gimana? Meres lagi rakyat. Bagaimana cara rakyat meres rakyat? Lewat pajak, lewat naikin BBM, lewat naikin listrik, lewat naikin harga barang pokok. Itu namanya meres rakyat. Ini nggak boleh presiden begitu. Presiden itu harus menjaga rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Nah yang terakhir, saudara-saudara, kita minta ya, KPK sudah ini kan, saya minta kepada Prabowo sebagai calon presiden juga untuk berani negur Jokowi, hentikan hutang ini. Ini murni urusan rakyat, Bang ya? Ini murni urusan rakyat. Nah, Bang, terkait tantangan tadi akan berbentuk apa, Bang? Ini. Saya datang ke sini. Debat terbuka kah? Debat terbuka kah? Mau di manakah? Ayo. Bagaimana cara ngatasi hutang ini? Bagaimana untuk nurunin harga dolar? Bagaimana pertumbuhan ekonomi 1% aja meningkat, karena 1% meningkat pertumbuhan ekonomi itu menyerap tenaga kerja 500.000, tapi harus bisa menggelontorkan uang 100 triliun minimal. Nah, itu ilmu. Nah, saya tantang, mana yang jago-jago dari sana? Yang Menteri Keuangan aja nggak bisa apa-apa, Menteri Perekonomian nggak bisa apa-apa, apalagi yang kelas-kelas cereknya itu nggak bisa lah. Bang, bagaimana dengan hasil hutang yang diarahkan untuk infrastruktur, Bang? Itu nggak benar, sangat tidak benar. Apalagi Jokowi sudah pakai uang haji 38 triliun buat infrastruktur. Itu nggak benar, amat sangat nggak benar. Mestinya uang haji itu bangun hotel di Mekah supaya orang Indonesia hajinya nggak susah, bangun transportasinya yang bagus dan lain-lain sebagainya. Itu baru benar, bukan buat infrastruktur. Apalagi kalau rugi ambruk segala macam gimana? Bisa dikategorikan tidak amanah. Lebih dari tidak amanah, ini zolim. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dikerjakan untuk ini, dia kerjakan yang lain. Saya kira yang Presiden PPMI menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi kami laporkan ini terkait masalah utang yang begitu besar, bahwa sesungguhnya kami dari sektor pekerja ini tidak menentang dengan adanya investasi dari investor asing, tetapi bukan dengan cara mengutang. Karena apabila dengan dilakukan cara utang, ujung-ujungnya akan berimbas kepada dampak terhadap rakyat dan khususnya kaum pekerja hari ini yang ada di Indonesia.